Selamat pagi, saya Fedi Pilot, Guru Asuransi, 13 Agustus 2024 ya. Saya ingin membahas mengenai utmost good faith ya, ataupun prinsip kejujuran yang setinggi-tingginya ya. Ini memang gampang ataupun mudah diucapkan ya, namun sangat sukar untuk diaplikasikan, terutama pada saat pengajuan dan proses klaim ya dilaksanakan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi mulai melakukan proses klaim ya, dan terutama lagi bila mana nilai klaimnya sangat-sangat besar ya, langsung para praktisi perasuransian di perusahaan asuransi itu paranoid dan panik ya, sehingga mereka punya kompetensi kadang-kadang tidak digunakan, mereka punya akal sehat tidak digunakan, dan mereka langsung segera mencari cara untuk dapat bagaimana klaim ini bisa dapat ditolak ya. Itu yang saya amati ya selama ini ya, dan kemudian utmost tersebut dapat dilanggar juga ya setelah yang tadi pada proses klaim, juga pada saat proses pemasaran ataupun penjualan ataupun transaksi di awal ya. Banyak sekali para pemasar ataupun agen-agen asuransi ya yang hanya berfokus pada komisi, kepada premi ya, yang sebesar-besarnya supaya mereka bisa dapat jalan-jalan ke luar negeri, kemudian dapat bonus dan segala macam. Mereka tidak memikirkan dampak kerugian ekonomi, bahkan masa depan dan kehidupan sebuah keluarga ataupun seseorang ya. Mereka tidak peduli itu ya, mereka hanya mikirkan diri mereka sendiri. Nah, dua hal titik ini yang saya pikir perlu dapat dicegah, dapat dibenahi lah ya, dapat dibenahi oleh kita semua, para praktisi, terutama juga para pemangku kepentingan, memiliki otoritas, memiliki wewenang ya. Jadi cara penjualan, sistem penjualan, dokumen penjualan, bagaimana mereka melakukan pendekatan segmentasi pasar ya, apakah sudah benar atau tidak ya. Ini yang perlu saya pikir dikaji ulang dan dibuat standarisasi. Kalau perlu dibuatkan suatu aturan ya, ataupun surat edaran ya, karena bagaimanapun juga dua titik tersebut ya, di titik pemasaran penjualan dan di titik proses klaim, itu yang saya lihat selama ini kadar oksigen utmost good faith-nya sangat-sangat tipis ya, sangat-sangat tipis ya. Ada kasus ya di mana saya sebagai saksi ahli ya, mereka kalau mendapatkan bisnis tuh dengan mudahnya, mereka dengan senang sekali dan meng-approve ya, segera melihat preminya cukup besar ya, mereka langsung approve, mereka tanda tangan ya. Itu bagian pemasaran dan bagian underwriting yang berkomunikasi untuk disampaikan kepada agen ataupun kepada broker ataupun kepada langsung nasabah ya. Tetapi pada waktu terjadi klaim yang cukup besar, maka tidak menolak klaim terlebih dahulu, langsung mereka tidak melakukan tidak melalui proses dispute clause segala macam, penyampaian bahwa ini terjadi sengketa ataupun melalui IDR, tidak juga. Mereka tiba-tiba ujuk-ujuk langsung menolak memakai tangannya lawyer ya. Saya lihat ini terus saja suatu hal yang sangat-sangat tidak pantas dilakukan oleh industri perasuransi Indonesia ya, dan saya mengetuk hati Anda ya, supaya Anda tidak melakukan tersebut. Bila mana Anda mendapatkan bisnis dari broker secara pantas, secara best practice ya, mestinya Anda kalau misalnya mau menolak klaim pun juga Anda menolak klaim secara best practice ya. Ya, Anda melalui prosedur ya, tidak lantas ujuk-ujuk Anda memakai tangan lawyer. Saya pikir Anda perlu memikirkan Anda punya sertifikasi, Anda punya tingkat profesionalisme, kompetensi maupun integritas Anda ya. Jadi dua titik hal tersebut ya, pada waktu di awal tata cara penjualan, dan kedua adalah pada waktu jadi klaim. Banyak sekali disitulah utmost good faith diverifikasi dengan benar, dengan teliti, apakah ada pelanggaran utmost good faith ya. Saya lihat di situ sangat-sangat kritis ya, dua titik kritis tersebut ya, di bagian pemasaran, penjualan, dan maupun pada waktu terjadi proses klaimnya. Nah, mungkin ada juga beberapa hal yang di bagian underwriting ada titik kritis juga mengenai utmost good faith ya, tapi yang berhubungan langsung dengan customer ya, itu adalah di bagian pemasaran. Tentu bagian pemasaran ada bagian underwriting juga yang mengkaji dan segala macamnya, yang biasanya mereka nggak terlampau teliti ataupun hanya melihat premi ya, karena sebagian besar kita punya underwriter, mohon maaf ya, itu hanya di belakang meja ya, dan mereka hanya pakai textbook saja, tidak meneliti secara detail ya, dan ini memang perlu pembenahan di semua lini ya. Jadi sekali lagi saya berharap utmost good faith ini dapat dapat dipraktekkan ya, bukan hanya sekedar diucapkan.
ataupun di sanjung-sanjung, di junjung tinggi bila mana Anda tidak terjadi klaim ya. Dan semoga kita semua selama masih berkiprah di industri perasuransian dapat melakukan sebagaimana mestinya kita sebagai seorang profesional perasuransian ya, yang menjunjung tinggi Atmos Good Faith. Walaupun katakanlah kita punya konsekuensinya setelah menjunjung tinggi, kita kehilangan pekerjaan ya, mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin Anda akan dipecat oleh perusahaan Anda setelah Anda melakukan Atmos Good Faith. Saya percaya Anda punya rezeki tidak akan hilang, tidak akan tertukar ya. Kalau misalnya Anda melakukan kebaikan ya, saya percaya Anda akan tetap dijaga oleh Maha Kuasa. Maka oleh sebab itu, kemarin saya bertemu dengan seorang pengacara. Dalam buku yang saya tulis, saya berikan pesan kepada yang bersangkutan. Saya sampaikan ya, lakukanlah kebajikan melalui pekerjaanmu, maka sukses dan bahagia akan menjadi milikmu. Sekali lagi saya ulang, lakukanlah kebajikan melalui pekerjaanmu, maka kamu akan mendapatkan sukses dan bahagia secara pasti. Jadi sekali lagi, lakukanlah kebajikan melalui profesi apapun yang Anda lakukan, sehingga Anda bisa sukses ya, karena Anda bahagia, karena Anda jujur, karena Anda melakukan kebajikan, dan kemudian Anda akan bahagia apapun konsekuensinya. Bahkan mungkin akan kehilangan pekerjaan, karena kalau orang jujur akan dipakai di mana-mana ya. Sekali lagi, orang jujur akan dipakai di mana-mana. Tapi kalau Anda sekali tidak melakukan kejujuran demi mempertahankan pekerjaan Anda, maka Anda akan hanya mampu bekerja di perusahaan itu saja sampai Anda meninggal dunia, atau sampai Anda dipecat juga ya, atau sampai bos Anda diganti ya. Sekali lagi, lakukan kebajikan melalui pekerjaanmu, maka sukses dan bahagia akan menjadi milikmu. Saya Fedi Pilor, berasuransi bagi industri perasuransian dan masyarakat Indonesia. Sampai jumpa.